Untuk mendukung tutorial komputer, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di tutorial komputer. Tutorial kali ini mengenai cara membuat formulir di PDF. Dengan formulir di PDF ini, kalian bisa membuat seperti kuesioner yang bisa diisi oleh orang lain. Tentunya di sini kita sudah membuat apa yang harus kita isi, seperti nama depan, tanggal lahir, dan sampai keterangan. Jadi sekarang kita hanya membuat formnya. Untuk membuat form, kalian bisa pergi ke form di sini, dan di sini kalian bisa memilih text box untuk nama depan seperti ini. Untuk tanggal lahir, dikarenakan date pickernya tidak berfungsi, jadi kita langsung memilih text box seperti ini. Untuk jenis kelamin di sini kita menggunakan option button atau tombol pilihan. Di sini kita membuat dua tombol pilihan. Dan untuk pendidikannya sebelumnya kita menggunakan list box di sini. Di sini sekarang muncul list box wizard, tidak perlu kalian gunakan. Kalian bisa cancel atau kalian close. Dan kita lanjutkan kembali. Setelah itu hobi sebelumnya adalah text box. Kita bikin. Kebangsaan sebelumnya kita menggunakan combo box di sini. Kembali lagi muncul combo box wizard, kita close. Sekarang nomor HP, kita menggunakan text box. Dan jika kalian pernah membuat form, tentunya ada yang namanya label seperti ini, tapi kita tidak menggunakannya. Kita hanya menggunakan tulisan biasa. Dan untuk keterangannya, kita buat kembali, kita gunakan text box. Sekarang pembuatan form sudah selesai. Kalian pilih file, kalian pilih export as PDF. Di sini tidak ada yang dirubah. Di sini terdapat checklist create PDF form, submit formatnya FDF. Jadi kita bisa langsung membuat ekspor. Sekarang di sini kita buat, kita save. Sekarang formulirnya sudah jadi. Dari text box untuk nama depan, tanggal lahir, radio button. Untuk radio buttonnya kita belum bisa bergantian memilihnya. Begitu pula dengan label, masih tulisan option button. List box belum terdapat apapun. Text box labelnya belum diganti, dan combo box juga sama, belum ada isinya. Sekarang kita close. Kita kembali lagi di sini. Untuk merubah label pada option button, kalian klik dua kali di sini, maka akan muncul properties. Dan di sini kalian tinggal mengganti label pada option button. Kalian ketikkan seperti yang sebelumnya. Dan yang sampingnya. Dan khusus untuk option button tadi, saat kita pilih sama sekali tidak berubah bulatnya atau pilihannya. Kedua-duanya bisa menyala ketika kita memilihnya. Untuk option button, kalian harus memberikan nama grup. Seperti ini contohnya. Group name kita kasih nama op1 seperti ini, atau option 1. Begitu pula dengan option button yang selanjutnya, yang kedua. Kita kasih nama. Tentunya namanya harus sama, nama grupnya op1. Sekarang di sini kita sudah memiliki dua group name. Sekarang kita pergi ke list box. Di sini untuk list box, kalian bisa pergi ke bawah.
dan kalian pilih list entry di sini. Sebelumnya pendidikannya adalah SD. Dari sini kalian jangan menekan enter langsung, tapi kalian tekan shift plus enter seperti ini. Jika tidak, seperti ini akan langsung diaktifkan atau diisi untuk list entry-nya. Jadi kita kembali lagi, kita hapus, kasih tulisan SD, shift plus enter, SMP, shift plus enter, SMA, seperti ini. Dan kalian tekan enter. Sudah. Dan yang berikutnya adalah checkbox. Untuk penggantian labelnya tetap sama, tinggal kalian pilih label, kita ganti sekarang kita ke combo box. Untuk combo box kalian pilih ke bawah dan kalian pilih list properties dan kalian ketikkan lagi Indonesia, shift enter, Malaysia, Brunei, Darussalam. Dan sekarang sudah jadi list of entry-nya. Tapi di sini sebelumnya terdapat tulisan pilih negara. Jadi kita pilih yang default text-nya adalah pilih di kebangsaan. Seperti ini. Dan sekarang di sini kita sudah selesai membuatnya. Kita save dan kita ekspor kembali. Export, kita langsung tiban atau overwrite. Sekarang kita lihat hasilnya. Pada pilihan list box masih kosong. Pendidikan di sini kalian harus memilihnya. Combo box, nomor HP, keterangan, checkbox, radio button. Sekarang kita kembali lagi ke list box. Untuk properti list box, yang di sini sama sekali belum ada tulisannya, kalian pilih ke bawah dan kalian pilih di sini default selection-nya adalah 0, bukan 1 tetapi 0, dikarenakan SD array 0, SMP array 1, dan SMA array 2. Jadi jika kalian menggunakan list box berarti menggunakan array. Jadi default selection-nya adalah 0. Sekarang kita close dan kita save dan kita kembali export as. Kita overwrite. Sekarang kita lihat hasilnya. Sudah semua. Nama depan bisa kalian isi, tanggal lahir, radio button, pendidikan langsung diisi, nilai awalnya, hobi, checkbox, pilihan kebangsaan, nomor HP, dan keterangan. Sekarang kita sudah selesai membuat formulir di PDF. Sekarang kita akan memberikan tambahan, memberikan warna pada text box agar menandakan penting untuk diisi, memberikan informasi tambahan, dan membatasi jumlah karakter yang boleh diisi. Kita langsung saja, kita klik kanan. Tentunya pada bagian nama ini sangat penting diisi, dikarenakan jika kosong tidak bisa digunakan. Untuk nama, tentunya nama orang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Jadi yang pertama, kita berikan maksimal karakter atau jumlah karakter yang boleh dimasukkan pada bagian max text length di sini adalah 30. Selanjutnya, kita ke bawah di sini. Pada bagian background color atau warna latar belakang, kita ganti warnanya menjadi merah. Dan kita berikan informasi tambahan pada bagian help text. Kita berikan tulisan wajib diisi. Seperti ini saja. Selanjutnya kita pergi ke tanggal lahir. Untuk tanggal lahir di sini, kita berikan maksimal karakternya adalah 15.
Dan tentunya untuk tanggal lahir, setiap orang bisa berbeda-beda dalam penulisannya. Kita pergi ke bagian bawah, dan kita masukkan format yang harus diisi. Format tanggal adalah DD, dikarenakan setiap orang bisa menulis tanggal 01 atau tanggal 1. Setelah itu garis MM menandakan bulan, dikarenakan orang bisa saja menuliskan bulan Mei atau bulan 05. Selanjutnya adalah tahun. Untuk tahun kita buat 4 Y. Setelah itu di sini untuk pendidikan. Untuk pendidikan tentunya kita berikan informasi tambahan, yaitu pendidikan terakhir yang harus diisi. Setelah itu nomor HP. Untuk nomor HP tentunya awalan nomor HP setiap orang sama dan kalian sering melihatnya. Tapi yang pertama-tama kita berikan dulu maksimal yang harus diisi adalah 14. Setelah itu di bagian bawahnya di sini kita pilih yang default text plus 62 seperti ini. Dan kita berikan informasi tambahan, yaitu nomor handphone. Seperti ini saja. Dan kalian bisa melihat langsung di sini dari default text atau teks awal sudah dituliskan 62. Dan yang selanjutnya adalah text box untuk keterangan. Dikarenakan keterangan itu pasti akan panjang, kita berikan batasannya adalah 300. Hanya seperti ini saja. Dan kita berikan informasi tambahannya. Keterangan maksimal adalah 300 karakter. Seperti ini. Dan sekarang kita sudah selesai dalam memberikan warna, memberikan informasi tambahan, dan membatasi jumlah karakter yang boleh diisi. Kita save. Kita pilih file. Dari sini kita pilih export as. Dan kita langsung pilih export directly as PDF. Tidak perlu memilih yang atas, export as. Kita pilih export directly, langsung kita overwrite atau kita tiban, kita pilih yes, dan sekarang inilah hasilnya. Kita lihat di sini, wajib diisi, dan kita ketikkan, dan ini adalah maksimalnya. Tanggal lahir, format tanggalnya adalah hari, bulan, dan tahun. Untuk pendidikannya, informasi tambahannya adalah pendidikan terakhir. Selanjutnya, nomor HP. Di sini, kalian bisa langsung menuliskan, misalkan 08, bla 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 bla. Seperti ini. Dan keterangan. Keterangan maksimal adalah 300 karakter. Jadi, maksimalnya nanti akan berhenti ketika sudah memasuki 300 karakter. Kita sudahi. Terima kasih.